Hiwa, Aku bukan Hiwa. aku masih mencintai kamu. Apa? Mas Ilham dikebukin boy. Astagfirullahaladzim. Untuk urusan Ilham, dia selalu lebih dulu. Apa aku harus meninggalkan Mas Ilham? Apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini, semua harus kamu pertahankan. Tante ini mau minta maaf soal... Maaf ya, saya rasa ini bukan saat yang tepat. Perempuan yang kemarin itu mukanya mirip banget sama mantan istrinya Ilham, almarhumah Hiwa. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surga. Bi, tadi Kantini kesini. Umi kasihan sama Kantini, Bi. Perasaan dia sama Ilham itu tulus. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berkurang sedikit pun. Abi ngerti. Abi ngerti kalau Kantini itu sangat mencintai Ilham. Dan mungkin Ilham juga masih mencintai Kantini. Terus Abi masih marah sama Kantini. Abi cuma marah sama dia kalau Abi ingat peristiwa itu. Abi tidak bisa melupakan saat Kantini itu membatalkan pernikahan dia dengan Ilham. Lupakan, Bi. Gak baik menyimpan dendam. Lagi pula tindakan Kantini itu benar. Ternyata anak kita Ilham masih mencintai wanita lain, kan, Bi? Menurut Umi, untuk saat sekarang ini Kantini adalah yang terbaik buat Ilham. Terus Arafah bagaimana? Abi suka sama dia. Dan jangan lupa, Ilham pernah berjanji untuk menikahi Arafah. Ya sudah, Bi. Nanti pada akhirnya kita serahkan sama Ilham. Akan menentukan pilihannya dan perasaannya pada siapa. Andai kata Ilham itu bisa menjadi laki-laki yang tegas, Abi tidak akan mencampuri urusan jodoh dia. Abi sangat sayang sama kamu, Ham. Abi itu ingin menolong kamu, membantu kamu, mengajar kamu untuk menjadi laki-laki yang tegas.
Lo bisa nggak sih kalau masuk ke kamar orang itu ngetok atau ngucapin salam dulu? Elah, lagian dari tadi baca mulu. Bentar deh. Kok lo bahas-bahas soal salam? Tumben. Ya kan emang harusnya kayak gitu. Gue yakin lo pasti sering diomelin kan sama Mbak Kantini gara-gara nggak ngucapin salam. Ngaku lo. Mulai ini virusnya Kantini sampai sini nih. Sampai ke otak lo juga. Asal virus baik, it's okay kak. Gue juga mau kok berubah jadi yang lebih baik. Kak, lo tuh beneran nggak mau jenguk si Ilham ya? Tuh, ngapain sih gue sana? Katanya lo mau serius sama Mbak Kantini. Lo mau ngedapetin dia. Ya lo harus dengan cara yang baik juga dong kak. Kalau nanti Mbak Kantini lihat lo jenguk Ilham, lo pasti bakalan dipandang gentleman sama dia. Ya, Percaya sama gue. Tetep aja. Nih, itu nggak ada urusan sama gue. Gak usah. Lah, gue justru di sini yang nggak ada urusannya. Ya ada lah urusan lo. Lo kan belain dia mulu tuh. Lo belain dia terus. Gue udah nggak ada urusannya, udah sana lo pergi. Lo bawa nih bantal lo nih. Sana keluar. Gue mau tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga, tutup pintunya. Iya. Kakak! Ih, udah ditutup lagi. Kai! Jadi belain dia sih lo? Gue tahu. Lo suka sama dia? Kayak gue beneran masih ada urusan deh sama dia. Pak Bos, nggak jadi nih meetingnya. Belum tahu, masih nunggu kabar. Aduh, udah mulai males nih. Siapa yang bilang malas? Enggak Pak Bos. Hah? Ya, maksudnya saya ngelihat Pak Bos itu kayaknya udah santai, nggak pernah meeting lagi. Ya terus emang kenapa kalau gue mau meeting, gue mau nggak meeting, urusannya sama lo apa? Ya udah jelas ada urusan sama saya lah Pak Bos. Ini kan menyangkut karir saya yang terancam di sini. Bentar. Apa hubungannya karir lo dengan meeting gue? Ya, kalau misalnya udah nggak meeting lagi, bukan tandanya perusahaan udah mulai bangkrut, Pak. Kak, gue mau pergi. Lo mau ikut nggak? Di mana lo? Mau ke rumah sakit. Bener kata lo, kalau gue itu masih ada urusan sama Ilham. Gue mau minta maaf. Soal? Ya, gue ngerasa bersalah aja sama dia. Karena udah nampar tanpa alasan. Gue mau minta maaf. Lu bukannya nampar dia karena mau belain gue? Iya, gue emang ngebelain lo. Tapi ya menurut gue, gak seharusnya gue nampar dia. Sekarang lu jujur sama gue. Lu ada perasaan kan sama dia? Justru karena ini nih, gue mau ngajak lo ke sana juga. Biar gue bisa ngebuktiin kalau gue gak ada perasaan apa-apa sama dia. Dan biar lo punya nilai lebih di mata Mbak Kantini. Ngerti dong? Percuma juga kita ke sana. Ilham juga belum sadar. Jadi dia nggak akan tahu kalau kita ke sana. Ya mungkin sekarang dia udah sadar. Alamat nggak jadi meeting lagi nih. Mbak Bos, Mbak Bos, saya anterin ya. Daripada di sini saya nggak ada kerjaan. Emangnya lo nggak takut dimarahin bos lo? Enggak lah Mbak, itu sih asalkan Mbak Bos setuju mau saya anter, gampang. Saya tinggal minta izin sama si Pak Bos, ya. Lo kenapa sih ngotot banget mau nganterin gue?
Bukannya lo mau nganterin bos lo meeting? Apaan sih senyum-senyum gitu? Gak jelas. Saya tuh malu Mbak ngomongnya. Udah lo ngomong aja sama gue. Gue kan gak kayak bos lo. Gak kayak bos lo, galak. Ya kan? Bener banget. Jerry, lo ngapain ngikutin gue sih, bisik-bisik juga? Ya, maaf Mbak Bos. Maksudnya saya tuh seneng banget gitu sama Mbak Bos. Mau ketemu sama Mas Ilham buat minta maaf. Emang lo tahu alasan gue kenapa mau jenguk si Ilham di rumah sakit? Kantini. Hah? Kok malah ketemu sama Bu Haji? Udah buruan sana, katanya lo mau nganterin gue. Izin sama bos lo sana. Iya, siap Mbak Bos. Bilangnya gue yang nyuruh. Oke. Sampai kapan ya Ilham kayak begini? Kapan dia bisa sadar lagi seperti sedia kala? Sabar, Umi. Berdoa saja sama Allah. Allah pasti akan berikan yang terbaik buat anak kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Umi tuh heran, Mi. Kenapa Lukman gak cerita apa penyebab Ilham sampai pingsan di rumah itu? Apa jangan-jangan dia berantem lagi sama Boy, Bi? Abi sih pernah bertanya soal kemungkinan Ilham tuh berantem sama Boy. Tapi Lukman bilang bukan karena itu. Dan Abi percaya sama Lukman. Ya, inilah cobaan untuk anak kita. Assalamualaikum Mbak Kantini. Waalaikumsalam. Baru datang Mbak? Iya, aku baru datang. Kamu sendirian? Ketumben? Lukman mana? Iya Mbak, kayaknya Mas Lukman ke kantor deh, jadi aku sendirian. Ya, kalau gitu kita masuknya bareng aja, yuk. Enggak Mbak, Mbak duluan aja, aku di luar dulu nggak apa-apa kok. Nggak usah, jangan, kita bareng aja, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ketemu di bawah? Iya, Umi. Itu bawa makanan buat Ilham. Tapi Ilhamnya kan? Enggak, Umi. Kantini bawain makanan untuk Umi dan Abi. Ini Arafah bawain ayam penyet kesukaan Mas Ilham, Umi. Ini Kantini bawa nasi goreng kesukaan Ilham. Umi, Abi lagi pengen ayam penyet ya, boleh kan? Iya, Umi juga lagi pengen nasi goreng kok. Sini. Iya. Ayo, kita makan dulu. Tinggal dulu ya.
Ini kebiasaan nih si Jordan nih. Mau pergi aja, suka ngaret datangnya. Aduh, iya juga Pak RT ya. Kalau begini terus nih bahaya nih. Pak RT, kalau rumah sakit itu tutupnya jam berapa? Kupet, lo pikir rumah sakit warung kelontong yang mau gelap nutup gitu? Pak RT bagaimana sih? Rumah sakit itu kan punya pegawai. Pegawainya punya istri, punya anak, punya keluarga yang harus diurusin. Nah, kalau seandainya itu pegawai pulang balik ke rumah sakit siapa yang jaga? Kupet, rumah sakit itu udah punya sistem sendiri. Lo nggak usah pakai mikirin pegawainya lah, anak bininya lah. Ya udah, sekarang lu telepon Jordan, suruh cepetan ke sini. Ntar waktu besoknya habis lagi. Tuh kan, jam besok habis ya. Dimakan siapa? Lo yang makan. Udah pinjam cepet. Jangan lama-lama. Iya. Ntar pulsanya habis lagi. Udah deh, gua aja yang nelfon deh. Tahu kelamaan lu. Ya ilah. Lagi usaha begini ada aja cobaannya. Mana dagangan sepi nggak ada yang beli. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Lo di mana sih? Jadi nggak nih, biasaan lo ah. Ya sabar dulu dong Pak RT. Bisanya marah-marah aja. Tapi nggak mau mengerti kesulitan yang saya alami. Ya gue mana tahu kalau lo lagi ada kesulitan. Lo curhat dong. Saya lagi kesulitan keuangan Pak RT. Makanya saya lebih memilih dagang daripada ikut Pak RT buat jagain Mas Penghulu. Aduh, kalau kesulitan ke masalah keuangan, gue nggak bisa bantu deh. Tapi gue cuman kepikiran aja nih. Mas Ilham kan demen sama bubur dan nasi goreng lo. Siapa tahu dia setelah nyium aroma nasi goreng dan bubur lo, dia jadi sadar. Ya nggak? Ya udah Pak RT. Kalau gitu saya nyusul. Tapi saya nyari restoran dulu secukupnya buat jajan anak saya sekolah besok. Ya udah saya pasti ke sana Pak RT. Beneran. Ya udah deh, ya. Kalau gitu gue sama Kupa jalan duluan ya. Waalaikumsalam. Ayo deh, udah gerimis. Ayo jalannya. Ayo buru. Mbak Bos. Saya anternya sampai sini aja ya. Loh, kenapa? Lo nggak mau ikut? Enggak Mbak Bos, saya mendingan pulang aja. Itu kan pesan tuh dari si Pak Bos. Lagian mereka itu kan taunya saya deket banget sama Pak Bos. Yang ada ntar malah disangka kalau saya ini membawa misi terselubung atas perintah si Pak Bos. Oh gitu. It's okay. Kalau misalnya nanti mau pulang, calling aja. Nanti saya jemput, oke? Yes, I will. I will you too. Bagus tuh mahal-mahal. Setuju. Nggak bisa. Loh, aktif. Gimana sih? Dari kemarin telepon nggak bisa. Sekarang nggak aktif. Si Jirio. Ini anak kemana? Lama banget tuh. Iya. Lama banget nganterin. Buruan balik. Iya Pak Bos. Ini udah mau pulang kok. Gue itu mau belanja buat persiapan lamaran. Buruan, cepetan ngebut. Pak Bos gimana sih? Makin hari bukannya makin baik. Ini yang ada malah marah-marah terus. Ngeselin banget sih. Ilham, tolong Ilham, bangun Ilham. Ilham, kamu gak kangen sama kita berdua? Bangun Ilham. Mas Ilham, kita kangen bercanda bareng sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yua? Maaf, saya bukan Iwa.
Jangan salah sangka dulu. Nama saya itu Iya. Ilham. Ayolah. Alhamdulillah Ilham. Akhirnya kamu sadar juga, nak. Kamu kesini menemui aku kan? Yo, kamu kesini menemui aku kan? stop panggil gue Yua. Gue ini nggak ada hubungannya sama masa lalu kalian. Tapi Muka gue emang mirip sama Yua, tapi hati gue beda. Dan gue nggak punya rasa suka sama sekali sama lo. Apalagi setelah gue tahu kalau cewek yang mirip sama gue itu adalah korban dari cowok peragu kayak lo. Lenka. Ilham baru aja sadar. Kasihan Ilham. Saya salut ya sama Mbak Kantini. Selama ini bisa sabar ngadepin dia. kamu sama batunya seperti Yu. Sama persis. Tapi aku masih pengen ngomong sama kamu. Gak ada yang perlu kita obrolin lagi. Oke? Mbak Antini, saya mau ngomong sama Mbak. Tolong keluar. Sebentar ya Umi Abi. Ilham, jangan terlalu difikirkan. Sekarang kamu istirahat aja, ya? Umi, Abi ingin bicara sama gadis itu. Lenka. Kamu tenang ya, kamu tenang. Sekarang kamu di sini aja. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Saya itu tadi cuma... Cukup, udah. Aku nggak mau ngedengar kamu ngejelasin semuanya. Sekarang apa yang mau kamu omongin sama aku? Jadi gini, Mbak. 3 hari lagi adalah acara lamaran Mbak dengan Kak Boy. Dan saya minta tolong banget sama Mbak untuk nolak dan batalin semua lamaran itu. Atau dengan cara yang paling buruk, Mbak tolak Kak Boy di depan semua orang yang hadir. Tolong, Mbak. Lenka, Boy itu adalah kakak kamu. Kenapa kata-kata ini bisa keluar dari mulut adiknya sendiri? Sekarang Mbak dengerin aku ya. Saya ada di tempat dimana pertengkaran Kak Boy dengan Ilham. Dan saya sekarang baru sadar kalau Ilham itu nggak salah, Mbak. Ilham nggak sengaja. Tapi Kak Boy malah menjarain dia. Dan mengambil kesempatan untuk mempermainkan perasaan Mbak Kantini. Yang jelas-jelas mencintai terus Kak Ilham. Aku tahu Kak Boy memakai cara untuk melamar Mbak Kantini dengan syarat yang nggak mungkin Mbak tolak. Lenka, Mbak, Kak Boy memang serius sama Mbak. Tapi nggak kayak gini caranya, Mbak. Aku ngomong sama Mbak Kantini sekarang karena aku nggak tahu harus ngomong gimana lagi sama Kak Boy untuk ngelupain acara lamaran itu, Mbak. Di depan Kak Boy, saya memang mencoba untuk mendukungnya, Mbak. Tapi hati kecil saya nggak bisa bohong. Ini nggak adil untuk Mbak Kantini. Dengan terpaksa untuk menerima Kak Boy dengan cara yang pengecut itu. maaf Lenka, aku nggak bisa. Aku sudah janji. Dan aku nggak bisa mengkhianatinya. Mbak,
Kalau Mbak menolak Kak Boy, Mbak itu cuma mempermalukan dia sekali aja. Tapi kalau Mbak menerima Kak Boy dengan membohongi perasaan Mbak sendiri, Mbak itu sama aja mempermalukan dia untuk selamanya. Dan aku nggak bisa terima itu, Mbak. Kak Boy itu adalah kakak aku. Dan aku nggak mau Kak Boy itu dipermalukan untuk selamanya. Meskipun Kak Boy lah yang pantas untuk disalahkan, Mbak. Assalamualaikum, Lenka. Waalaikumsalam. Ham, kapan kamu pertama kali lihat gadis yang mirip dengan mantan istrimu itu? Beberapa hari yang lalu, Bi. Ham, cukup sampai di sini saja. Jangan kamu anggap dia sebagai Yua lagi. Abi mengerti perasaan kamu. Tapi kamu dengar sendiri kan, dengan tegas dia katakan bahwa dia bukan Yua. Dan dia tidak mau disangkut pautkan dengan masa lalu kamu sama Yua. Ilham, Umi mengerti kalau mungkin ketertarikan kamu sama dia karena mirip dengan Yua. Tapi tolong, kenali dia sebagai Lenka. Umi sama Abi gak mau kamu jadi korban masa lalu kamu. Iya, Bi, Umi. Umi, Abi, Tante ini mau pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Ilham, aku senang banget melihat kamu udah bisa sadar. Aku pamit pulang ya. Iya, makasih ya kamu udah datang. Hati-hati pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kantini. Ya. Lenka di mana? Anak kemana sih, lama banget? Dari mana aja lu? Maaf Pak Bos, kalau udah lama nunggu. Udah lama nunggu. Masuk main selonong aja, lu pikir ini rumah lu apa? Ya, I'm sorry Pak Bos. Saya tahu kok kalau saya salah. Ya lagian lu ngapain lama-lama, betah banget nemenin adek gua, ha? Lah emang iya, saya betah. Saya betah banget nganter Mbak Bos. Lagian saya juga terharu sama Mbak Bos udah datang ke rumah sakit itu. Kalau misalnya Pak Bos gak suka, ya udah, gak usah ngizinin saya nganter. Jadi sebenarnya saya ini adalah adik tirinya Kak Boy. Kita dilahirkan dengan ayah yang sama, tapi berbeda ibu. Dan ibu saya masih hidup, tinggal di New York sekarang. Oh, begitu. Pantes kamu sama Boy itu nggak mirip gitu. Sebenarnya sikap Kamila yang gak mirip. Walaupun kami kadang-kadang suka kasar, tapi Kak Boy itu lebih keras. Dan dia tidak mau mendengarkan kata orang lain sedikit pun. Ya, seperti itulah dia. Denger baik-baik ya. Gue selama ini udah nahan-nahan sama lu. Mama gak tau terima kasih lu. Yang gaji lu itu gue. Bukan adek gue. Jadi lu harus lebih nurut sama gue. Bukan adek gue. Ya, cabut sekarang. Kemana? Lebih. Gue itu bentar lagi mau nikah sama Kantini. Gue mau ngelamar dia. Gue belanja. Lo ngapain tahun gue? Iya, emang saya ketawa. Kenapa? Kalau seandainya Mas Ilham gak masuk penjara, berarti Pak Bos gak jadi nikah sama Bu Kantini.
Saya tahu sekarang caranya. Besok-besok kalau saya mau dapetin pacar orang, ya udah tinggal jeblosin aja ke penjara. Bentar. Tapi apa enak ya nikahin orang dari hasil maksa? Cukup! Sejak umur 14 tahun, Kak Boy itu sudah meneruskan usaha papa. Jadi saya tidak bisa menyalahkan sikapnya ia yang seperti itu. Dia tipikal pembisnis yang sejati. Dan bisnis itu jahat. Jika kita tidak memakan, kita yang dimakan. Jadi karakter itulah yang membuat Kak Boy seperti itu. Gue selama ini udah nahan sama lu karena gue ngehargain almarhum bokap gue. Dan sekarang lu gue pecat. Cabut ya. Gak usah repot-repot. Pak Bos yang saya pecat. Sisi buruk manusia itu memang lebih sedikit dibanding dengan sisi baiknya. Tapi sesedikit apapun keburukan yang kita lakukan, itu akan selalu terlihat. Tapi kenapa sisi buruk yang lebih terlihat, Pak? Karena satu keburukan yang kita lakukan itu akan selalu dikenang dan diingat. Seperti kamu barusan. Kamu menceritakan keburukan dari kakakmu sendiri. Selama ini saya tuh diem Pak Bos ya. Meskipun saya tahu kalau Pak Bos itu orangnya licik, suka miskinin orang, bisnisnya juga suka ngancurin orang. Dan Pak Bos juga udah tega semena-mena sama saya, nggak pernah menghargai saya Pak Bos. Saya tuh udah gak tahan lagi sama Pak Bos. Yang ini menyangkut bukan Tini. Seumur hidup saya belum pernah ngeliat perempuan soleha setulus dan sebaik beliau Pak Bos. Dan saya gak ikhlas kalau Pak Bos sama dia. Seberusaha apapun lo ngebelain dia, itu gak akan ngaruh. Gue bakal tetap dapetin dia. Alah, ngedapetin cara apa? Hah? Dengan cara pengecut? Hah? Pergi lo! Gue bilang pergi! Pergi! Sebaiknya pandanglah dia selalu sebagai seseorang yang mampu berbuat kebaikan. Dan jangan ragukan itu. Karena mungkin suatu saat nanti dia akan berubah dan meninggalkan semua keburukan itu. Tapi Pak, Bu, jika saya tahu kakak saya memiliki niat yang baik, tapi melakukannya dengan cara yang buruk, apakah hasilnya akan baik? Sesuatu yang kita lakukan dengan buruk, walaupun bertujuan baik, tidak akan bernilai dan tidak pernah menjadi baik. Jadi, saya itu harus tetap membiarkannya atau... Begini Nalenka, perbaikilah cara buruk dia dan pertahankan niat baik dia. Kok kelihatannya sedih banget sih? Mas Ilham belum sadar ya, Bu? Alhamdulillah Ilham udah sadar. Alhamdulillah. Nggak sia-sia ya, Bu, usaha dan kerja keras Ibu ngejengukin Mas Ilham tiap hari di rumah sakit. Kok Ibu nggak seneng gitu? Happy dong, Bu, happy. Ilham sadar bukan karena saya, Cer. Sebentar, Bu. Kok infonya nggak jelas ya, Bu ya?
Cherry tuh nggak percaya kalau bukan ibu. Cuma ibu yang pantas bikin Mas Ilham itu sadar. Mungkin saya bukan perempuan yang paling dicintai oleh Ilham. Dan gue yakin banget, Ti, Mbak Kantini itu cuma terpaksa nerima lamarannya Kak Boy. Ya terus gue harus gimana? Itu kan terserah mereka. Gue gak ada urusan lagi. Ya lo cegah dong, masa lo diem aja sih? Dari dulu kan gue cuma pendengar. Gue cuma bisa diam. Dan gue gak berhak untuk ikut campur. Gue gak mau ikut campur lagi. Terus lo gak mau merjuangin perasaan lo? Gitu? Apaan sih? So tau deh. Ti, come on. Gue beneran minta tolong sama lo. Atas nama sahabat lo, Boy. Bilang Mbak Kantini tolak Kak Boy. Jangan terima dia tanpa ada rasa cinta. Dan dengan terpaksa. Yang awalnya nggak cinta, orang itu bisa jadi cinta seiring berjalannya waktu, ya kan? Kayak lo dong. Bertahun-tahun sama Kak Boy, akhirnya cinta lo itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Tapi cinta lo bener, Ti. Cinta lo itu tulus sama Kak Boy, tanpa dipaksa. Sedangkan Mbak Kantini, emang lo gak kasihan sama dia? Astagfirullahaladzim. Abi sama Umi tega bener ya, Pet? Kenapa Pak RT emangnya? Masa anaknya masih belum sadar tinggal sendirian? Wah, iya ya. Wah, kita harus tegur Abi sama Umi, Teh. Lagu lo, emang lo berani? Sudah sadar dari tadi kali Pak RT. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya Mas Ilham sadar juga ya, Pet? Iya, Pak RT. Nggak percuma kita datang. Suara sama kehadiran kita jadi mukjizat buat Mas Ilham. Oh. Luar biasa. Tapi saya itu udah sadar dari tadi pagi kok. Hah? Serius, Papa mulu? Ya. Siapa yang bangunin, Mas? Bukan Tini. Pasti Bu Aropah, ya kan ya? Kalau gue sih yakin bukan Tini. Bu Aropah? Bukan Tini. Bu Aropah, Teh. Bukan Tini. Gue sih yakin. Bang Kupet. Saya pengen istirahat dulu ya, tolong jangan ganggu dulu. Silahkan, Mas. Makasih. Pak RT, kita selesaikan di luar. Apa lu ngomong? Lo berani sama ini? Dokter, kira-kira apa yang bisa membuat Ilham bisa sadar, dokter? Untuk lebih jelasnya, kita tunggu hasil lab Pak Ilham keluar. Tapi biasanya, belajar dari pengalaman, pasien seperti Pak Ilham ini bisa tersadar kalau mendengar suara orang yang disayanginya. Hanya sekali mendengar suaranya, dia langsung terbangun dan memanggil namanya. Mbak Kantini, Iya. jangan pernah menyerah ya, demi Pak Ilham. Insya Allah, Pak Ilham segera pulih. Amin, terima kasih dokter. Aku yang berkali-kali menyebut namanya, tetap tak bisa membuatnya mendengar suaraku. Kenapa aku harus kalah lagi oleh rupa yang sama? Apakah kehadiran dia adalah pertanda aku tidak berjodoh dengannya? Apa aku yang terlalu memaksakan? Ya Allah, aku
Kau memang peserta baru dalam pertarungan cinta ini. Tapi apa cinta itu harus dipertaruhkan? Bersaing memperebutkan satu pilihan yang sama-sama kamu ingin dapatkan. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku yang terlalu memaksamu untuk menggiring hatiku ke tempat yang aku mau. Aku pasrah ya Allah, dan aku akan coba menjalaninya. Pilihan yang aku harap akan menjadi yang terbaik untukku. Dibandingkan dengan Mbak Kartini dan Lenka, mungkin akulah peserta yang paling tidak berkualitas ya Allah. Ya Allah, tapi hati ini sudah kandung mencintai Ilham. Tapi hati ini sudah kandung mencintai imam yang sebaik Mas Ilham. Aku akan tetap perjuangkan ya Allah. Aku gak akan mundur sebelum Engkau yang memintaku untuk menyerah. Seharusnya Mi sama Abi itu di rumah aja istirahat. Kan udah ada bangku PCA Pak RT. Jadi Umi nggak boleh nih manjain bayi cowok Umi yang cuma satu-satunya ini. Udah gede Umi. Badannya aja yang gede. Udah lah Umi ah. Pasti ntar ujung-ujungnya ngebahasnya soal nikah juga. Oh ya, dari aku bangun kok aku belum ngeliat Pak RT sama Mbak Kupet. Kemana mereka? Lagi diajakin makan sama Abi di kantin. Udah, biarin aja. Masih urusan kerjaan kan? Nanti aja. Ya tapi Enggak, kamu itu harus fokus sama kesehatan kamu dulu. Ya, nanti aja telepon balik. Sekarang makannya dihabisin dulu, ya? ya. Lo tadi jadi belanja? Nggak jadi. Loh, kenapa? Yaudah ayo gue temenin deh. Lo mau belanja berapa miliar sih buat lamaran doang? Nyek. Hah? Siapa yang ngenyek? Gue serius. Assalamualaikum. Ti, Masya Allah. Apa kabar sih, Ti? Ya ampun, kok lo hilang sih? Ti, gue nelfon lo berkali-kali, handphone lo mati. Terus gue datang kantor, lo juga nggak ada. Hah? Handphone gue rusak. Terus gue juga ganti nomor. Oh, pantesan. Tapi kok lo nggak ngabarin gue? Lo nggak sengaja ngilang dari gue kan? Atau lo terima lamaran Boy? Kak, jawab gue yang jujur. Iya, gue pecat dia. Kenapa? Bapak kenal nggak sama Boy Arifin? Boy Arifin. Soalnya saya punya rahasia yang sangat besar. Selangkah gue pergi dari sini, lo nggak nahan gue. Lo gak akan bisa ketemu gue lagi selamanya. Oke. Kalau mau tetap memilih Boy dengan terpaksa, gue akan pergi selama-lamanya dari hidup kalian.